Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 PBL TRK mengenai perhitungan konversi pada fluidized bed. Dengan anggota saya Alinda Mayanti, kemudian ada Francisca, ada Hafizah Nandini, Kelvin Gunawan, ada Muhammad Randy, Muhammad Mufli, dan juga Pamela Bendra. Untuk isu 1 akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hafizah Nandini. Kepada teman saya Hafizah Nandini, saya persilahkan. Oke, makasih Ali. Jadi di sini kan aku dapat isu, definisi, dan pendekatan reaktor fluidized bed. Jadi reaktor fluidized bed itu suatu reaktor yang berisi padatan-padatan yang bergerak. Dia tuh merupakan salah satu proses pelakuan logam dengan menggunakan media fluida seperti aluminium oxide atau pasir silika. Kalau misalnya bisa dilihat dari gambar satu itu, serbuk pasir silika itu buat pendistribusi panas pada logam kalau ketika dapur dipanaskan, sehingga panas akan merata mengenai seluruh permukaan logam. Terus laju pemanasan benda kerja di dalam fluidized bed itu akan meningkat dengan menurunnya ukuran partikel dan bertambahnya kecepatan putaran gas. Tetapi partikel yang terlalu halus bakal mengalami peningkatan kecepatan putaran gas dan mengurangi putaran pasir. Nah, dapur fluidized bed itu suatu sistem atmosfer perlakuan panas buat aplikasi komponen baja perkakas dan konstruksi. Reaktor fluidized bed ini digunakan buat proses pelakuan panas heat treatment pada pergeseran permukaan logam yang menggunakan fluidized gas, nitrogen, dan LPG sebagai bahan tambah untuk proses pemanasan di dalam bejana dan juga buat ngebentuk karbon pada permukaan logam baja dengan unsur tambahan pasir silika yang mengandung aluminium oksid tadi sehingga dapat menambah ketebalan permukaan. Terus dari yang aku cari itu fluidized bed itu ada jenisnya, ada dua jenis yaitu yang cold combustion sama Fischer-Tropsch synthesis. Nah, kalau misalnya yang combustion itu proses di mana partikel padat dibuat untuk menunjukkan sifat seperti cairan dengan menangguhkan partikel-partikel ini dalam aliran cairan atau udara atau gas yang mengalir ke atas secara merata. Nah, pembakaran terjadi di bed dengan perpindahan panas yang tinggi ke tungku dan suhu pembakaran yang rendah. Terus kalau yang kedua itu reaktor fluidized bed secara teoritis tuh tipe reaktor yang sangat baik buat reaksi yang sangat eksotermik itu buat reaksi Fischer-Tropsch ini. Nah, reaktor fluidized ini cocok buat high temperature Fischer-Tropsch karena dapat beroperasi dengan dua fase, gas dan padat. Terus kalau enggak, endapan komponen cair dan berat pada katalis menyebabkan aglomerasi, padat, dan hilangnya fase cair. Maka dari itu, reaktor fluidized itu tidak dapat digunakan buat memaksimalkan produksi produk yang lebih berat daripada bensin atau nafta. Terus reaktor fluidized bed ini lebih cocok buat konversi batu bara dibandingkan dengan reaktor fixed bed dan slurry yang beroperasi dengan baik dalam proses konversi gas alam. Mungkin dari aku cukup, bisa lanjut ke isu selanjutnya. Aku izin share ya buat isu keduanya. Sebenarnya udah kelihatan belum? Udah. Oke, di sini aku dapat isu yang kedua, perbedaan pendekatan reaktor fluidized bed berdasarkan tipe kontak fluida, padatan, dan tipe aliran. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar. Ini tuh ada 5 fluidized bed, 5 jenis. Tapi yang keduanya ini tuh buat yang kontak fluida padatan, dan yang 3 kanan ini itu tuh buat yang tipe aliran. Nah, buat yang pertama itu ada fixed bed, di mana dia itu reaktor kimia yang menggunakan suatu media padatan sebagai katalis atau tempat reaksi. Pendekatan ini itu dipilih karena ketika tidak adanya pergerakan partikel pada saat udara atau gas dilirkan dari bawah plat distributor dengan laju atau kecepatan aliran yang lambat, dan aliran gas tersebut akan naik ke hamparan atau permukaan. Nah, terus untuk keuntungan dari penggunaan reaktor fixed ini ada 3 yang aku cari. Yang pertama itu dapat menghasilkan kapasitas produksi yang tinggi. Yang kedua dapat dioperasikan dengan mudah. Dan yang ketiga dapat mengalir melalui media padatan dan mengalami interaksi dengan katalis secara efisien. Namun terdapat juga keterbatasan. Yang pertama itu memerlukan jumlah katalis yang lebih banyak. Yang kedua, kontaminasi pada media padatan dapat mengganggu reaksi dan menurunkan efisiensi reaksi. Dan yang ketiga itu penggantian media padatan dalam reaktor fixed bed sangat sulit. Lalu yang kedua, ini buat tipe kontak tadi,
yang fluida padatan itu ada bubbling fluidized bed. Nah, bubbling fluidized bed ini itu tuh menggunakan dipilih karena tinggi dari hamparan partikel meningkat pada saat laju atau kecepatan aliran gas ditingkatkan melebihi kecepatan yang ada pada jenis reaktor fixed bed. Peningkatan kecepatan aliran gas tersebut sampai mencapai titik kritis atau bisa disebut dengan kecepatan minimum fluidisasi. Nah, untuk keunggulannya itu dia menggunakan energi yang efisien, pengolahan material padatan dengan efisiensi yang tinggi, dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Untuk kekurangannya, itu tuh adanya kemungkinan terjadi erosi pada permukaan kolom yang disebabkan oleh gesekan antara material padatan dan permukaan kolom. Selain itu, proses pengolahan material padatan dengan ukuran partikel kecil juga dapat menghasilkan abu dan limbah padatan yang harus diolah lebih lanjut. Nah, tadi aku udah jelasin buat yang kontak fluida padatan. Sekarang aku mau jelasin yang buat tipe aliran. Yang terbagi menjadi tiga yaitu turbulent fluidized, fast fluidized, dan pneumatic conveying. Dan yang pertama itu ada turbulent fluidized, di mana kecepatan aliran gas ini telah meningkat di atas kecepatan minimum fluidisasi dan melebihi kecepatan gas pada pendekatan BFB atau bubbling fluidized bed. Untuk keunggulannya sendiri, itu tuh untuk memproses material padatan dengan ukuran partikel yang kecil, efisiensi pengolahan material yang lebih cukup tinggi, dan menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik. Untuk kekurangannya itu, penggunaan energinya juga lebih tinggi dibandingkan teknologi fluidized bed dengan kecepatan aliran gas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan aliran gas yang sangat kuat untuk menjaga kecepatan aliran gas yang tinggi di dalam kolom. Terus yang kedua ada fast fluidized, di mana kecepatan gasnya itu lebih tinggi dari turbulent fluidized reactor yang pertama tadi. Dengan kecepatan gas yang tinggi, maka partikel yang semula dia mulai tertarik keluar dari bed sehingga terfluidisasi. Hal ini terjadi ketika kecepatan gas atau U0 lebih besar dari kecepatan terminal partikel. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu, ini kemampuan untuk mengurus material padatan dengan kecepatan yang lebih tinggi, efisiensi pengolahan material yang lebih tinggi, dan menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik. Untuk kelemahannya sendiri, itu penggunaan energinya juga lebih tinggi, terus kebutuhan aliran gas yang sangat kuat untuk menjaga kecepatan aliran gas yang tinggi dalam kolom. Selain itu, penggunaan aliran gas yang sangat kuat juga dapat menyebabkan kerusakan pada material padatan. Terus untuk yang terakhir ini ada pneumatic conveying. Teknologi ini tuh biasanya digunakan di pabrik-pabrik atau industri besar untuk memindahkan material dari suatu proses ke lainnya, atau untuk memindahkan material dari tempat penyimpanan ke lokasi pengolahan. Untuk pneumatic conveying ini, kecepatan gasnya jauh lebih besar daripada kecepatan terminal partikel. Untuk keuntungan utamanya, kemampuan untuk memindahkan material padatan dalam jumlah besar, dalam jarak yang jauh, dan dengan kecepatan tinggi. Selain itu, teknologi ini juga dapat mengurangi biaya produksi dan mempercepat waktu proses produksi. Namun kekurangannya itu biaya awal yang tinggi, perawatan yang intensif, dan risiko kontaminasi silang. Mungkin itu aja sih kalau buat isuku. Lalu ke Izuku sebentar. Saya screen. Nggak. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, untuk Izuku sendiri itu merupakan isu tiga, yaitu model pendekatan untuk perhitungan konversi pada fluid bed reaktor. Kan tadi udah yang kayak tadi Randy jelasin kan ada beberapa macam ya, dari mulai fixed bed, turbulent, terus bubble bubble eh, fluid bed. Nah, itu kan ada macam-macamnya. Cuman yang di sini tuh yang yang ada per modelnya tuh fluid bed, bubbling fluid bed. Nah, itu tuh karena BFB ini singkatannya itu merupakan salah satu jenis reaktor yang lebih kompleks dibandingkan dengan model yang lain seperti fixed bed atau turbulent fluid bed. Hal itu karena aliran gas dan padatan dalam tempat tidur itu bergerak gelembung dapat sangat bervariasi dan tidak teratur, sehingga sulit untuk diprediksi secara akurat dengan model matematis sederhana. Nah, oleh karena itu,
diperlukannya beberapa model pendekatan untuk perhitungan di BFB ini. Nah, BFB ini tuh eh, merupakan jenis reaktor di mana dilewatkannya gas ke atas melalui hamparan partikel halus. Ketika kecepatan gas permukaan atau masuk dengan simbol U jauh melebihi minimum. Nah, bed tersebut akan terasa sebagai cairan mendidih dengan gelembung besar yang naik dengan cepat melalui bed. Pada kondisi ini, kita memiliki BFB. Nah, reaktor industri terutama untuk reaksi gas padat, katalis sering beroperasi sebagai BFB dengan kecepatan gas U0 sampai dengan 5 sampai 30 mf. Sorry, ini ada kurang. Nah, untuk permodalan ini sama aja kayak pengembangannya gitu. Jadi ada beberapa pengembangan, ada 6 pengembangan. Untuk pengembangan yang pertama itu ada atau model pertama itu ada dispersion and tanks in series model. Yaitu upaya pertama dalam pemodelan. Cara alami adalah mencoba model satu parameter sederhana. Tetapi konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Sehingga pendekatannya tidak digunakan oleh sebagian pekerja. Lalu untuk model yang kedua itu ada RTD models. Nah, merupakan salah satu proses untuk menghitung konversi, tetapi karena laju reaksi katalitik suatu unsur gas bergantung pada jumlah padatan di sekitarnya. Konstanta laju efektif rendah untuk gelembung gas, tinggi untuk gas emulsi. Jadi setiap modelnya itu hanya mencoba untuk menghitung konversi dari RTD dan konstanta tingkat tetap yang berlaku, mengasumsikan bahwa semua elemen gas, baik yang bergerak lambat maupun cepat, menghabiskan fraksi waktu yang sama di masing-masing fase. Nah, eh, ini tuh juga dikembangkan lagi karena untuk sistem ini linearnya itu tidak tepat menyamakannya. Lalu yang ketiga itu ada kontak time distribution model. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang pada model sebelumnya RTD ini, dibuatlah model terbaru yaitu kontak time distribution, di mana model ini mengasumsikan bahwa gas lebih cepat tinggal, terutama dalam fase gelembung, dan lambat dalam emosi. Gillian dan Kusnedi menggunakan pendekatan ini dan mengusulkan bahwa tingkat efektif konstan tergantung pada lama tinggal elemen gas di reaktor. Nah, masalah pendekatan ini melibatkan fungsi E yang penting untuk digunakan dan diperoleh dari kurva C yang diukur. Pendekatannya itu seperti ini. Lalu ada model selanjutnya ada two regions model, di mana menyadari bahwa bubbling bed terdiri dari dua zona yang berbeda, fase gelembung dan fase emosi. Pada reaktor FCC, model ini sangat cocok dengan data yang ada, namun harus memilih rangkaian nilai parameter yang berbeda untuk setiap umpan di masing-masing reaktor FCC. Dari beberapa nilai yang parameter tersebut, ada yang tidak masuk akal secara fisik, misalnya nilai negatif untuk V1 dan V2. Lalu selanjutnya ada pengembangannya itu model selanjutnya ada hydrodynamic flow model, di mana dua pengembangan sangat penting dalam hal ini, yaitu pertama adalah pengembangan teoretis dan verifikasi eksperimental Davidson. Apa yang dia temukan adalah bahwa kecepatan naik bubble atau dalam simbol UBR tergantung hanya pada ukuran bubble, dan bahwa perilaku gas di sekitar bubble hanya bergantung pada kecepatan relatif bubble yang naik dan gas yang naik di emosi atau dengan simbol UE. Temuan kedua pada single bubble adalah bahwa setiap gas bubble yang naik akan menyeret wake of solid di belakangnya, di mana dengan disimbolkan sebagai alpha. Nah, ini salah satu gambarnya. Sebagai contoh, jika gelembung naik 25 kali lebih cepat dari gas emosi, tidak semua yang tidak umum karena rasio ini ada salah satu lebih di beberapa operasi industri. Maka ketebalan awan hanya 2% dari diameter gelombang. Lalu yang terakhir ada model DKL model untuk bubbling fluid bed ini. Nah, KL ini singkatan dari Kuni Levenspiel. Nah, ini merupakan model yang terbaik yang pernah dikembangkan. Model area triple hidrodinamik dapat dikembangkan untuk mewakili BFB berdasarkan pada dua temuan di atas yang tampaknya sederhana. Nah, jadi dia ada beberapa asumsi. Yang pertama, lewatkan kelebihan gas ke atas melalui lapisan partikel dengan besar diameter reaktor bed yang cukup, kita dapatkan reaktor bed yang bebas menggelakkan dari gelembung cepat, sehingga penyederhanaan asumsinya sebagai berikut. Yang pertama ada bubble itu semuanya bulat dengan ukuran dB yang diameter bubble yang sama dan semuanya mengikuti model Davidson. Dengan demikian, reaktor bed berisi bubble yang dikelilingi oleh awan tipis yang naik melalui emosi dengan mengabaikan aliran gas melalui awan karena volume awan lebih kecil dibandingkan dengan bubble. Yang kedua itu ada emosi tetap pada kondisi fluidisasi minimum, sehingga kecepatan G per S relatif tetap konstan dalam emosi. Yang ketiga itu setiap gelembung menyeret wake of solid di belakangnya. Ini menghasilkan sirkulasi padat di reaktor bed, aliran ke atas di belakang gelembung, dan aliran ke bawah berada di mana-mana di reaktor bed. Jika aliran ke bawah padat ini cukup cepat, maka aliran gas ke atas dalam emosi tersebut terhambat dan dapat berhenti setelah balik arah. Nah, aliran turun gas tersebut telah diamati dan dicatat sebagai berikut, di mana nilai
yaitu lebih besar dari P11 UMR. Berikut ada gambarnya dan berikut penjelasan keterangannya. Ini cukup sekian dari aku. Udah kelihatan belum? Udah. Udah kelihatan belum, guys? Ya. Lanjut ke isu keempat, yaitu perhitungan konversi pada fluid bed reaktor untuk tiap-tiap model. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya, tapi fokusnya itu ke konversi. Untuk yang pertama, model dispersion and tank in series model, di mana reaktor itu dianggap sebagai serangkaian tangki dengan aliran masuk dan aliran keluar yang konstan. Nah, untuk konversi totalnya, itu merupakan hasil dari konversi dari setiap zona yang dikalikan dari fraksi volumetrik setiap zona. Untuk model ini terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu penentuan jumlah tangki terlebih dahulu. Yang kedua, waktu tinggal rata-rata atau theta dari fluid reaktor. Yang ketiga, waktu distribusi tunggalnya atau ETH-nya. Yang keempat, peserta laju reaksi atau K. Dan yang terakhir itu perhitungan konversinya, di mana rumusnya yaitu 1 per theta dikali integral dalam rentang 0 sampai hingga dari E theta pangkat min KT terhadap DT, di mana X itu merupakan konversi. Yang kedua, untuk RTD model atau Residence Time Distribution, di mana pada model ini menggambarkan kecepatan reaksi dalam reaktor fluid bed, serta memprediksi pengaruh dan parameter operasionalnya. Nah, dalam perhitungan konversi menggunakan RTD model ini, terdapat beberapa parameter juga yang harus dipenuhi atau diperhitungkan. Pertama, fungsi RTD atau E terhadap waktu. Yang kedua, volume reaktor. Yang ketiga, laju alir umpan. Dan 4, konstanta reaksi. Dengan menggunakan keempat parameter tersebut, maka perhitungan dari RTD model digambarkan sebagai berikut, yaitu X sama dengan 1 per V dikali integral E terhadap T eksponen min KT terhadap DT. Di mana X adalah konversi, T adalah waktu, dan integral ET eksponen min KT terhadap DT adalah integral dari kalian fungsi RTD dan eksponensial laju reaksi. Yang ketiga, contact time distribution model atau CTDM, di mana model ini menggunakan fungsi distribusi waktu kontak atau CTRT untuk menggambarkan seberapa sering partikel reaktan dan katalis berinteraksi untuk interval waktu tertentu. Di mana setelah CTRT diperoleh, maka konversinya digambarkan sebagai berikut, yaitu X sama dengan integral CTRT RTT DT, di mana X itu merupakan konversi dari reaktan, RT adalah laju reaksi terhadap waktu, dan T adalah waktu kontak antara reaktan dan katalis. Yang keempat, yaitu two region model. Nah, dalam two region model ini digunakan persamaan massa untuk gas dan partikel dalam kedua wilayah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di mana model ini juga mempertimbangkan ketergantungan konversi dengan waktu tinggal atau residence time pada masing-masing wilayah. Untuk konversinya itu dibagi jadi dua ya, karena tadi two region. Yang pertama untuk zona padatan, yaitu dx per dt sama dengan K1CA kurang K2X dibagi epsilon dikali rho P dikali VP, di mana keterangannya bisa dilihat. Yang kedua untuk zona fluida, yaitu rumusnya dx per dt sama dengan K3 kali CA dikurang K4X bagi 1 per epsilon dikali rho F dikali volume dari F. Di mana keterangannya bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk perhitungan konversi reaktan secara keseluruhan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. 1 per X sama dengan 1 per X0 ditambah K2 dibagi K1 kurang K2 dikali 1 kurang epsilon dibagi epsilon kali rho P dikali VP ditambah K4 per K3 kurang K4 dikali epsilon bagi 1 kurang epsilon dikali rho V dikali volume dari F. Di mana ini X0 merupakan konversi awal reaktan. Selanjutnya untuk model hydrodynamic flow, di mana untuk aliran hydrodynamic flow ini menggunakan beberapa model lagi untuk perhitungannya. Itu ada 3 model.
Namun untuk perhitungan konversinya digunakanlah model Kuhn Levenspiel atau yang KL model tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dimana untuk konversinya yaitu 1 dikurang eksponen min KLA dikali 1 kurang epsilon dibagi U, dan keterangan KL sebenarnya koefisien transfer massa, A-nya luas permukaan partikel, epsilon itu fraksi volume padatan, dan untuk U itu laju aliran fluida. Cukup. Oke, mungkin lanjut aku ya untuk isu 5. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Jadi untuk isu 5 ini perhitungan konversi pada fluidas bed, di mana untuk soalnya itu udah dikasih di studi case. Jadi di sini ada reaksi antara C6H5NO2 ditambah 3H2O, reaksi menggunakan katalis menghasilkan C6H5NH2 plus 2H2O. Reaksi ini merupakan reaksi order 1 dengan persamaan laju reaksi adalah min A sama dengan KCA. Kemudian ada beberapa data yang diketahui di soal, seperti yang terlihat pada layar. Untuk kayak satuan misal K ini kan satuannya cm kubik per cm kubik. Ini saya ubah semuanya ke satuan SI, jadi menjadi milimeter kubik per milimeter kubik. Kemudian ini semuanya sama ya untuk UMF dan UO, ini semuanya menjadi meter, DB juga meter. Kemudian kan ditanya pada soal berapa konversi proses produksinya. Untuk rumus umum mencari konversi pada reaktor BFB itu ada di sini. Jadi ini persamaan umum untuk mencari konversi pada BFB. Nah, di sini ada beberapa data yang belum diketahui, diantaranya ada FB, kemudian ada ini, kemudian ada KBC, FC, KCE, kemudian F total, kemudian tinggi bubble, dan juga FE. Untuk caranya step by step, jadi yang pertama itu kita bakal mencari UBR, di mana UBR ini nanti akan dipakai untuk mencari KCE. Jadi UBR ini merupakan velocity of single bubble, di mana rumusnya ini sudah ada di buku. UBR sama dengan 0,71 kali GdB pangkat setengah, di mana G merupakan percepatan gravitasi dan dB diketahui pada soal yaitu 0,1 meter. Nilainya dimasukkan semua, ketemu UBR sama dengan 0,7032. Kemudian yang kedua yaitu adalah mencari UB, di mana UB ini nanti akan digunakan untuk menentukan tipe reaktor fluidas apa yang digunakan pada reaksi ini. Jadi UB itu rumusnya sama dengan UBR plus U0 min UMF. Tadi udah diketahui nilai UBR, U0, dan UMF. Tinggal substitusi menghasilkan UB sama dengan 0,9832. Kemudian di sini kita akan mencari rasio bubbling velocity antara UB dan UF. UF kan tidak diketahui ya di soal maupun tadi kan di awal kita juga tidak menghitung. Tapi UF ini bisa diketahui dengan cara UF ini merupakan pembagian antara UMF dibagi dengan EMF. Jadi hasilnya nanti bakalan 0,9832 dibagi 0,02 dibagi 0,6. Jadi rasio yang kita dapatkan adalah 29,939. Karena rasio ini bernilai 29, di mana kalau misalkan untuk pendekatan menggunakan BFB itu rasionya antara 5 sampai 30, maka dapat disimpulkan bahwa tipe reaktor fluidas bed yang digunakan pada reaksi ini adalah jenis bubbling fluidas bed. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menghitung nilai bed fraction in bubbles. Simbolnya seperti ini ya. Jadi untuk rumusnya sudah ada di layar, ini dari buku juga. Untuk nilainya semuanya udah diketahui dari yang diketahui di soal. Kemudian disubstitusi menghasilkan nilainya adalah 0,2874. Kemudian menghitung void fraction atau WF menggunakan hubungan antara IF dan juga bed fraction in bubbles tadi. Jadi kalau misalkan persamaan ini disederhanakan, maka persamaan untuk mencari EF ini sama dengan 1 min EMF dikali 1 min bed fraction bubbles. Dihasilkan nilai EF itu adalah 0,71496.
Selanjutnya yaitu adalah menghitung nilai bubble closed circulation atau KBC dengan menggunakan persamaan Davidson theoretical expression, di mana nilai ini semuanya kita substitusikan, di mana DAB ini merupakan DF kalau misalkan dari soal ini ya, 0,9 cm kuadrat per second ini dijadikan meter kuadrat per second. Jadinya 0,9 kali 10 pangkat min 4, karena 10 pangkat min 4 dipangkatkan setengah menjadi 10 pangkat min 2. Ini nilainya dimasukkan semuanya, mendapatkan nilai KBC sama dengan 2,6466 per second. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, tadi kan ini KBC ya. Ini selanjutnya menghitung nilai Cloud Emulsion Diffusion atau KCE. KCE dan KBC itu beda ya, jangan kayak kebalik gitu. Jadi kalau tadi menggunakan Davidson teori, yang ini menggunakan Higby teori. Persamaannya juga beda. Nah ini kan kita udah dapat nilainya semua, IMF ada, DB ada, UBR tadi di awal. D itu sama tadi 0,9 kali 10 pangkat min 4, kemudian dipangkatkan setengah, hasilnya KCE adalah 1,3192 per second. Kemudian untuk FB ini sebenarnya tergantung dari nilai yang kita ambil. Namun di sini saya memilih nilai 0,001 karena apa? Semakin kecil nilai FB itu kemungkinan konversi yang didapatkan itu bakalan lebih besar. Jadi saya memilih 0,001. Kemudian untuk menghitung volume of solids in cloud and wake itu menggunakan atau ini FC ya. Jadi FC itu rumusnya seperti ini. Dapat dilihat pada layar. Ini semuanya adalah ini yang udah ada dari atas. Tinggal kita substitusi semuanya mendapatkan nilai FC sama dengan 0,0550. Selanjutnya menghitung volume of solids in the rest of the emulsion atau FE. Jadi ada FC, ada FE. Untuk FE ini rumusnya juga berbeda dengan FC. Rumusnya seperti terdapat pada layar, di mana ini semua nilainya sudah kita dapatkan dari yang kita cari dan kita hitung dari persamaan-persamaan sebelumnya. Tinggal kita substitusikan mendapatkan FE sama dengan 0,22904. Kemudian menghitung F total, di mana F total ini merupakan penjumlahan daripada FB, FC, dan juga FE. Tinggal kita jumlahkan biasa, menghasilkan nilai F total adalah 0,28504. Kemudian karena tadi di persamaan umum untuk mencari konversi kan ada tinggi BFB. Jadi kita menghitung tinggi BFB dengan menggunakan persamaan yang terdapat pada layar. Ini nilainya juga semuanya kita udah ada, EMF udah ada, semuanya disubstitusi, menghasilkan nilai HBFB itu 2,9120. Nah, untuk perhitungan terakhir yaitu perhitungan konversi, seperti di awal tadi bahwa persamaan umumnya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan saja, semua nilainya kan sudah ada, FB ada, kemudian ini ada, KBC, KCE, FC, FB, HB, FB, itu semua kan sudah ada, tinggal dimasukkan. Jadi untuk ini kan kesannya kayak ini pecahan yang sangat rumit. Ini menyelesaikannya satu-satu, misal dari bawah, ini misal 1/0,2874 kali ini ditambah ini dihitung dulu. Baru nanti di 1 per hasil ini. Kemudian ditambah ini kali ini. Terus begitu lagi. Jadi menghitungnya itu dari bawah bukan dari atas. Kalau misalkan dari atas kayaknya semakin rumit. Jadi dari bawah nanti ke atas baru nanti dibagi baru nanti dikali hasil pembagian dari ini. Hasilnya len CA0 per CA itu sama dengan 1,6984. Nah, kalau misalkan len mau dihilangkan lennya berarti kan dia menjadi eksponen kan. Menjadi CA0 per CA sama dengan eksponen ini, eksponen 1,6984. Kemudian CA0 per CA, eksponen ini, eksponen 1,6984 itu sama dengan 5,4651. Kemudian kalau misalkan kita mau balik, ini kan CA0 per CA. Kalau misalkan kita mau balik CA per CA0 menjadi 1 per. Jadi hasilnya ini di seper. 1 per 5,4651. Jadi CA per CA0 itu sama dengan 0,1829. Nah, XA itu, kalau misalkan ditilik lagi dari rumus sebelumnya yang pernah kita pelajari, XA itu kan sama dengan CA0 min CA per CA0. Kalau misalkan ini kita bagi 1 per 1, CA0 bagi CA0 kan 1. Kemudian min CA per CA0 tetap. Jadi XA sama dengan 1 min CA per CA0. Dimana tadi kan kita udah dapat nilai CA per CA0 ini kan.
Jadi XA itu sama dengan 1 min ini 0,1829. Jadi XA itu kita dapatkan 0,8171, di mana hal ini berarti bahwa konversi yang kemungkinan akan didapatkan dari proses reaksi yang terjadi pada bubbling fluidized bed yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan katalis, kemungkinan konversi yang terjadi selama reaksi berlangsung itu adalah sekitar 81,71%. Hello. Udah. Udah. Oke, jadi isu aku di sini itu faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed reactor. Terus kita pertama-tama tuh melihat dulu persamaan umumnya, bisa dilihat pada PDF-nya ini. Nah, dari persamaannya itu ada variabel-variabel antaranya itu kayak konstanta laju reaksi, terus fraksi volume solid terhadap volume bed, terus KBC, KCE, rasio volume, terus kecepatan gas umpan dan tinggi solidnya. Jadi buat kita tahu faktor apa aja itu yang pengaruhin konversinya, kita itu perlu ngebedah satu-satu apa aja variabel-variabel di atas itu. Nah, terus ada yang pertama itu ada fraksi volume solid terhadap volume bed. Nah, ini itu artinya variabel yang menyatakan jumlah volume solid dalam vessel. Nah, rumusnya itu F sama dengan M kubik solids per M kubik vessel. Nah, dari persamaan itu bisa disimpulin bahwa F itu dipengaruhi oleh volume vessel dan volume solidnya. Terus volume solid sendiri itu berarti mengacu pada jumlah katalis, dan artinya itu berarti makin banyak katalis yang dipakai, maka semakin besar volume solidnya. Terus yang kedua itu ada KBC atau cross flow bubble ke cloud, terus KCE cross flow cloud ke emulsi, dan rasio volume bubble terhadap volume bed. Nah, jadi itu bisa dilihat dari ilustrasinya, KBC dan KCE-nya. KBC itu di sini artinya konstanta perpindahan solid dari bubble ke cloud, sedangkan KCE adalah konstanta perpindahan solid dari cloud ke emulsinya. Persamaannya itu KBC sama dengan 4,5 dikali UMF per dB tambah 5,85 D pangkat setengah G pangkat seperempat per dB per pangkat 5/4. Nah, kedua konstanta ini dipengaruhi sama bubble tadi dengan persamaan bubble-nya U0 dikurang UMF per UB. Dapat dilihat kalau dari bubble ini dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida dan kecepatan minimum umpan fluida. Kecepatan minimum umpan fluida ini juga dipengaruhi oleh jumlah solidnya, yang mana semakin banyak jumlah solid, maka semakin besar pula kecepatan minimumnya. Terus yang terakhirnya ada H. Persamaannya itu FB tambah FC tambah FE itu sama dengan F total atau sama dengan 1 kurang EF. Dari persamaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi katalis dalam vessel dipengaruhi oleh nilai berat katalis, massa jenis, katalis, dan diameter vessel. Dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel pada persamaan umum seperti KBC, KCE, FB, FC, FE, dan bubble tadi itu karena ada munculnya bubble. Nah, bubble sendiri itu dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida dan kecepatan minimum umpan fluida. Kecepatan minimum umpan fluida ini dipengaruhi jumlah, berat, dan massa jenis katalis. Dari uraian rumusan tadi itu kita dapat simpulin bahwa hal-hal yang mempengaruhi faktor konveksi pada reaktan dalam fluidized bed reactor dari segi luar desain itu adalah jenis katalis, jumlah katalis, berat katalis, dan kecepatan fluida umpan. Nah, sedangkan dari segi luar desainnya itu adalah volume reaktor dan luas penampang reaktor. Dari persamaan umum dan penjelasan sebelumnya, maka didapat hubungan antara besar kecilnya bubble yang terbentuk dan konversi. Terus ini hubungannya bisa dilihat di gambar. Yang sebelah kiri itu adalah performance fluidized bed sebagai fungsi ukuran bubble. Terus yang di sebelah kanan adalah perbedaan ukuran bubble menyebabkan perbedaan reaktor performance. Bisa disimpulkan dari gambar di atas kalau fluidized bed catalytic reactor ini nilai konversinya dapat dipengaruhi oleh ukuran dari bubble yang terdapat di dalam bed. Hal tersebut disebabkan oleh reaktan gas yang nantinya akan melewati gas bubble, sehingga ukuran gas bubble-nya semakin membesar dan menyebabkan severe bypassing. Sehingga semakin besar ukuran dari bubble, maka konversi yang terjadi itu bakal semakin rendah. Nah, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, kalau misalnya
kalian ingin untuk meningkatkan nilai dari konversi pada kasus ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi ukuran dari bubble gas yang terdapat di dalam reaktor. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa ukuran bubble sendiri itu dipengaruhi oleh jumlah katalis, berat katalis, dan massa jenis katalis. Dari persamaan pada gambar dapat kita lihat bahwa bubble besar kecilnya dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida dan UMF-nya. Untuk memperkecil bubble berdasarkan pada gambar, maka kita dapat memperkecil nilai kecepatan umpan fluida dan memperbesar nilai kecepatan minimum umpan fluida. Nah, untuk memperbesarnya itu, maka seperti penjelasan sebelumnya, kita dapat menggunakan katalis yang mempunyai massa jenis relatif lebih besar, namun masih dalam kategori arretable berdasarkan klasifikasi Goddard. Hal ini agar tetap terjadi fluidisasi dan menambahkan jumlah katalis yang dipakai. Sehingga dari kasus tersebut untuk menaikkan nilai konversi dari katalis, maka kita harus memperkecil bubble yang terbentuk dengan cara menurunkan kecepatan umpan fluida dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Oke, selanjutnya itu ada isu 7, upaya untuk meningkatkan konversi pada studi kasus. Berikut merupakan grafik performance fluid bed sebagai fungsi ukuran bubble. Berdasarkan gambar di atas, ukuran diameter bubble dp mempengaruhi kinerja reaktor. Ukuran gelembung adalah salah satu kuantitas yang mengatur semua besaran laju kecuali K. Nilai dp yang besar memberikan kinerja yang buruk karena bypass ekstensif gelombang gas dan kinerja bed dapat turun jauh di bawah aliran mixed flow. Nilai konversi dari fluid bed lebih rendah daripada packed bed. Hal ini terjadi dari bypass gas reaktan dalam gelombang gas yang besar. Pada fluid bed terjadi pencampuran katalis dengan reaktan yang mengalami pengadukan terfluidisasi yang menyebabkan terbentuknya bubble yang besar dibandingkan dengan packed bed. Nilai konversi dapat ditingkatkan dengan mengurangi atau memperkecil ukuran dari bubble pada reaktor bed. Selanjutnya isu 8 yaitu aplikasi fluid bed pada industri. Teknologi fluid bed pada saat ini sudah banyak dipergunakan di seluruh dunia dan penggunaannya sudah banyak ditemui dalam beberapa sektor industri. Dalam teknologi ini sangat mengandalkan proses fluidisasi. Fluidisasi merupakan metode pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida, baik cair maupun gas, sehingga memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Salah satu aplikasi dari reaktor fluid bed terdapat pada proses pembakaran batu bara. Fluid bed system adalah sistem di mana udara ditiup dari bawah menggunakan blower, sehingga benda padat di atasnya berkelakuan mirip fluida. Teknik fluidisasi dalam pembakaran batu bara adalah teknik yang paling efisien dalam menghasilkan energi. Pasir atau korundum yang berlaku sebagai medium pemanas dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan biasanya dilakukan dengan minyak bakar. Setelah temperatur pasir mencapai temperatur bakar batu bara, yaitu sekitar 300 derajat Celcius, maka diumpamkanlah batu bara. Sistem ini menghasilkan abu terbang dan abu yang turun di bawah alat. Abu-abu tersebut disebut dengan fly ash dan bottom ash. Komposisi fly ash dan bottom ash yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah 80-90% berbanding 10-20%. Teknologi fluid bed biasanya digunakan di PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Reaktor fluid bed juga digunakan pada industri pembuatan metanol dengan gasifikasi batu bara. Gasifikasi batu bara pada prinsipnya adalah suatu proses perubahan batu bara menjadi gas yang mudah terbakar. Proses ini melalui beberapa proses kimia dalam reaktor gasifikasi atau gasifier. Proses yang menggunakan prinsip fluid bed adalah high temperature Winkler, Kellogg-Ross Westinghouse, dan U-gas. Dalam fluid bed, gaya dorong dari uap dan O2 akan setimbang dengan gaya gravitasi, sehingga serbuk batu bara dalam keadaan mengambang pada saat terjadi proses gasifikasi. Serbuk batu bara yang digunakan lebih halus dan berukuran antara 1-5 mm. Selain itu, serbuk batu bara yang berukuran 0,1 mm dicampur dengan uap dan O2 sebelum diumpankan ke dalam reaktor. Proses ini telah digunakan untuk memproduksi gas sintetis dengan nama proses Cooper-Stotzer. Proses yang sejenis kemudian muncul seperti proses Spring-Flow, Cell, Texaco, dan Dow. Proses molten iron merupakan pengembangan dalam proses industri baja. Serbuk batu bara diumpankan ke dalam reaktor bersama-sama dengan kapur dan O2. Kecuali proses molten iron bed, semua proses telah digunakan untuk keperluan pembangkit listrik.
Aplikasi reaktor fluidus bed dalam industri juga digunakan dalam proses esterifikasi AT dan metanol dengan menggunakan silikaja. Proses esterifikasi ini dikembangkan oleh Alpine dan Renault untuk perusahaan Benelux Frankfurt. Dimethyl terefluat (DN) atau DMT diproduksi secara kontinu dengan proses esterifikasi asam terefluatan dengan metanol dalam fase gas. Karena kebutuhan proses untuk reaksi dalam fase gas, maka AT yang terbentuk kristal berwarna putih harus disublimasi terlebih dahulu dengan uap metanol untuk memurifikasi AT dari zat-zat impuritas yang volatilitasnya rendah atau logam-logam yang tidak tersublimasi. Ekses metanol yang digunakan harus sangat berlebih untuk menyublimasi AT. Reaksi ini berlangsung pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius dan tekanan 1 atm pada suatu reaktor fluidisasi atau reaktor fluidus bed yang berisi AT serta katalis silika gel. Sedangkan uap untuk metanolnya dialirkan di bagian bawah reaktor. Konversi reaktor mencapai 96 sampai 99% serta reaksi samping yang terbentuk sangat sedikit. Suhu reaktor terbatas pada suhu maksimal 300 derajat Celcius karena apabila suhu di atas 300 derajat Celcius akan terjadi minor disintegration, reaksi samping yang banyak, dan problem teknik akan muncul. Keuntungan dari proses ini adalah waktu reaksi yang cukup cepat dan proses kontinu dapat dijalankan pada tekanan atmosfer. Namun proses ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada pengontrolan maupun pengoperasian reaktor fluidisasi cukup susah dan rumit. AT yang teresterifikasi bisa didesublimasi dan direcycle kembali ke reaktor. DMT beserta produk lainnya kemudian diembunkan agar DMT yang berada pada fase gas mengembun dan dipisahkan dari metanol dengan cara kristalise. Dari hasil kristalisasi tersebut difiltrasi dengan centrifugal filtration. Padatan hasil filtrasi dikeringkan lebih lanjut di rotary dryer sehingga diperoleh produk DMT dalam bentuk kristal. Hasil diskusi kami dari pengujian kelompok kami. Sekian dan terima kasih.